memang agak di harus nempel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang saya hormati ibu-ibu pimpinan cabang beserta jajarannya, ibu-ibu pimpinan ranting beserta jajarannya, dan ibu-ibu para undangan dalam kajian pada hari ini yang saya hormati, dan utamanya yang saya hormati dan saya muliakan ibunda senior yaitu Ibu Umi Farihah yang hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam kajian ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat dan salam tetap tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sebelumnya saya mohon maaf karena suara saya juga agak serak-serak basah. Dan ini saya tutup karena tadi nggak boleh pakai masker. Karena ya mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan tadi malam itu baru pulang dari Malang karena ada kajian Ramadan yang biasanya dilaksanakan 2 hari. Tapi alhamdulillah untuk tahun ini sehari. Bahkan kemarin itu disampaikan agak berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden melarang adanya buka bersama, tapi kemarin alhamdulillah kami se-Jawa Timur buka bersama di UMM Malang, di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan tadi ada himbauan dari PP Muhammadiyah dan PP Aisyah yang disampaikan oleh wakil ketua tadi, sekretaris ya Mbak Anisya, sekretaris pimpinan cabang Karangpilang, bahwa kita boleh mengadakan, bahkan ada anjuran mengadakan buka bersama karena itu adalah salah satu keakraban kita antara yang satu dengan yang lain, begitu. Baik ibu-ibu sekalian, karena waktunya juga terbatas ini, ibu-ibu sudah punya fotokopi semua nggih? Ya. Dasar hukum perintah Ramadan dan juga yang berkaitan dengan Ramadan itu tadi sudah dibaca oleh Qori'ah, dan memang dasar perintah puasa Ramadan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187. Okay. Nah, lalu bagaimana sebenarnya puasa itu? Dari ayat 183 sampai 187 itu, yang pertama yaitu memuat tentang perintah puasa, kemudian pengertian puasa itu apa, kemudian di dalam puasa itu ada apa saja, ada keringanan, ada perintah apa, dan ada interaksi antara orang yang berpuasa itu dengan Al-Quran. Kemudian ada doa di situ dan ada keluarga yang bertakwa. Jadi inti daripada perintah puasa itu akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar keluarga kita ini menjadi keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang bertakwa itu tidak langsung ujuk-ujuk mendapatkan predikat takwa. Seperti orang mendapatkan titel dalam kuliah tentu dilalui dengan
kuliah dulu, dengan sekolah dulu. Oh, ini lulus SD, lulus SMP, lulus SMA, tentunya melalui sekolah. Begitu juga kita lulus menjadi orang yang bertakwa, tentunya ada hal-hal yang harus kita lalui di dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Syiyam berasal dari kata soma yasumu syiaman. Jadi kita sedang bersyam. Nah, di dalam memasuki bulan Ramadan, syiamu Ramadan, memang di dalam bulan-bulan Hijriyah, meskipun tidak bulan Ramadan, itu juga kita diajarkan doa oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bunyinya Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman wassalamah wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tetapkanlah bulan ini kepada kami dengan penuh ketenangan. Nah, terutama di bulan Ramadan, Bu, kita harus benar-benar minta ketenangan kepada Allah. Saya kira ibu-ibu sudah berdoa semua, nggih? Tinggal menjalankan. Mudah-mudahan kita semuanya tetap diberikan ketenangan oleh Allah. Kenapa, Bu? Di bulan Ramadan itu banyak sekali goncangan-goncangan. Belum lagi awal sebelum Ramadan, oh, telur naik, gak tenang meneh. Ya Allah, sembarang kok mundak sih. Minyak naik, beras naik, ayam naik, semua naik. Terutama ibu-ibu itu gak tenang. Ya Allah Pak, bayaran iki sakmene tetep, tapi lo sembarang mundak padahal iki poso. Nek poso iku pengeluarannya akeh, padahal tidak seharusnya seperti itu ya Bu ya. Tapi insya Allah ibu-ibu Aisyah ini sudah mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh Ibu Nyai Walidah, di mana setiap Ramadan ibu atau setiap Senin dan Kamis Ibu Walidah itu selalu menyisihkan, yaitu makanan yang disiapkan di siang hari. Kalau tidak puasa itu kan 3 kali kita makan, tetapi kalau puasa kan 2 kali makan, hanya buka dan sahur. Nah, yang makan siang itu disisihkan, dimasukkan ke kaleng, Bu, sama Ibu Walidah. Dan insya Allah ibu-ibu Aisyah bisa mencontoh itu, sehingga kita tidak bingung, Bu. Ibu-ibu Aisyah insya Allah tidak bingung, Bu. Karena apa? Sudah terbiasa puasa itu ya itu saja yang dimakan. Tapi beda kalau orang itu tidak biasa puasa, Bu. Koyok-koyok engko nek wis poso iku balas dendam. Ono kole, ono cincau, ono es campur, masya Allah. Padahal yang cukup perut kita itu hanya segitu, ya. Hanya kemarin itu waktu di dom itu sebelum masuk itu kan kita diperiksa kesehatan semua. Yang meriksa itu dari para hita itu rodok kaget, Bu, meriksa saya. Dikira saya enggak sahur, Bu. Loh, Bu, Ibu ini tensinya kok rendah 100/70. Saya bilang, itu saya sudah biasa segitu itu. Kemudian periksa ini, Bu, darah. Apa itu? Nah, diambil darah saya. Loh, Ibu kok cuma 60? Ibu tadi malam enggak sahur, tak? Saya insya Allah sudah terbiasa, jadi nggak geliang gitu loh, Bu, ya. Jadi memang kadang-kadang itu setiap manusia itu punya ukuran tersendiri. Jadi kalau saya tinggi sedikit malah tambah geliang begitu. Nah, itu sekedar ini aja, Bu, supaya Pak kita itu tidak berlebih-lebihan. Karena apa? Setiap manusia itu punya ukuran. Kemarin tuh kita juga diuji, Bu. Ada biasanya kalau di UMM itu kotaan, Bu. Kemarin tuh enggak kotaan. Karena apa? Karena judulnya kajian Ramadan kemarin itu membangkitkan ekonomi Muhammadiyah dan Aisyah. Sehingga apa yang didatangkan itu adalah UMKM. Jadi ada gulai, ada sate, ada rawon, ada soto. Ada soto itu macam-macam, Bu. Ada soto Lamongan, ada soto Madura, macam-macam, Bu. Bingung, Bu. Itu iki maaf. Wes golek sing kosong ae timbang sing antri.
insya Allah barokah, insya Allah enak. Akhirnya kok rawon rupanya nggak seberapa direbut orang. Yang direbut orang itu bakso, Bu. Nah, terus akhirnya wis rawon aja biar cepet nang sholat saya gitu. Bu, sama ndak ibu mana? Oh tengah ini loh Bu, gak kamot ya. Jadi kalau memang kita sudah terbiasa begitu Bu, meskipun ada makanan macam-macam, kita ya sudah tetap menerima apa yang sesuai dengan apa yang kita rasakan di dalam diri kita masing-masing. Sehingga ibu-ibu tidak perlu ketika Ramadan itu kemudian kita harus menyiapkan segala hal yang seakan-akan ketika siang hari itu seakan-akan kita pokok iku tak puangan kabeh, yo gorengan, yo godokan, yo dikumpulno kabeh. Bareng wayahe adzan, eyalah. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, inilah kemudian itu adalah bagaimana kita itu berpuasa. Awalnya kita sudah berdoa, kemudian didahului dengan sahur. Kadang-kadang ibu-ibu itu malas sahur, tapi di dalam sahur itu ada barokah. Tasahharu fa inna fis sahuri barokatuh. Bahwa sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Meskipun ibu kalau sama sekali tidak bisa makan sahur, minimal ibu-ibu minum air putih, kemudian kurma, supaya apa? Ketahanan tubuh kita di siang hari itu bisa bertahan sampai nanti berbuka puasa. Dan di dalam hadis ini nanti kita kupas satu-satu ya. Nah, bahwa ketika kita itu sahur maka kita mengakhirkan. Jadi rodok-rodok wis mepet gitu Bu ya. Kira-kira ketika apa ya kata teman-teman itu kan Gus Dur nyanyi gitu ya. Nah, itu kita sudah mulai hati-hati. Imsak itu kita sudah harus hati-hati ya. Kemudian ketika sudah berbuka, sudah waktunya beduk atau maghrib, kita harus segera mendahulukan, kita segera mempercepat takjil. Nah, takjil yang pertama adalah kita minum air putih Bu. Ya, minum air putih, jangan es campurnya dulu Bu. Itu sunnah Rasul, nggih. Ya. Kemudian di dalam surat tadi itu kan di dalam puasa itu, di dalam surat Al-Baqarah ayat 100 itu kan ada doa ya. Di situ ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, jika hambaku bertanya tentang aku maka aku sesungguhnya dekat. Uji budak watadai, saya selalu mengijabahi atau mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Falyastajibuli, maka berdoalah kepadaku, wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar kita semuanya mendapatkan petunjuk. Agar kita mendapatkan petunjuk, maka pada saat berbuka kita mulai juga dengan berdoa. Ibu doanya berbuka puasa bagaimana Bu? Ya pinter ibu-ibu Aisyah nggih. Doa itu dibaca setelah kita meneguk air ataukah sebelum Bu? Setelah nggih. Setelah nggih. Jadi 50-50, tadi ada yang jawab sebelum, ada yang jawab sesudah. Yang betul adalah sesudah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kita ambil tempat duduk. Jadi jangan karena kesusu terus bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tapi mbek ngadeg Bu ya. Duduk, kemudian kita ambil air wudhu sampean. Air yang di gelas. Kalau yang namanya meneguk itu berarti hanya berapa kali tegukan nggih Bu nggih? Maksimal 3 kali tegukan. Kenapa? Karena doanya setelah bismillahirrahmanirrahim gelek 3 kali atau mungkin 1 juga nggak apa-apa. Yang penting itu sudah basah kerongkongan. Kenapa? Karena doa kita zahabat dzama'u, telah hilang dahaga. Karena sudah tadi ditetesi. Nek kapan nih kalau ibu-ibu itu minum es degan sak gelas Bu, itu namanya tidak membasahi kerongkongan Bu, banjiri kerongkongan, gerojok nggih.
Jadi zahabat dhama'u wa batallatil uruku, dan telah basah kerongkonganku. Nah, udah basah kan Bu? Udah basah. Wa sabatal ajru, insyaallah, mudah-mudahan Allah menetapkan pahala untukku. Jadi puasa tadi selama sehari kita sudah mohon kepada Allah agar Allah menerima puasa kita, memberikan pahala puasa kita sehari, dan juga amalan-amalan kita dalam sehari tadi diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, setelah itu baru Ibu makan takjil. Sebelum makan takjil yang lain, sebelum tadi Ibu berdoa dulu. Berdoa apa saja, karena apa? Allah menjanjikan Allah akan mengabulkan doanya. Ya, di waktu setelah kita zahabat dhama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru, insyaallah. Sempatkan 1 detik Ibu untuk berdoa, ya Allah, ampunilah segala dosa saya ya Allah, dosa keluarga saya. Sudah, amin. Sudah, itu aja, enggak usah lama-lama Bu doanya. Dan setiap hari kita ganti doa kita kepada Allah. Hari ini minta doa untuk diri kita, besok anak-anak kita, keluarga kita, suami kita. Akhirnya apa? Dalam satu keluarga itu saling mendoakan. Anak mendoakan ibunya, ibunya mendoakan anaknya, sehingga selama 30 hari atau 29 hari untuk puasa hari ini 29 ya Bu ya, bulan ini, tahun ini sampai bulan ini. Tahun ini puasanya 29. Jadi Ibu nanti ketika Muhammadiyah sudah memutuskan bahwa hari raya itu jatuh pada tanggal 21 April. Kalau saya mengisi pengajian di Aisyah, oh gampang, semuanya pasti 21 April. Tapi kalau saya ngisi pengajian di ibu-ibu PKK Bu, saya mengatakan begini, bagi ibu-ibu yang puasa yang hari raya tanggal 21 April berarti sudah haram berpuasa. Tetapi bagi ibu-ibu yang kadang-kadang kan nakalan ya Bu ya, wes aku melok riyoyoe gak poso, melok Muhammadiyah oleh jatah oleh bonus 1 tanggal 21 April aku gak poso tapi riyoyoe melok pemerintah tanggal 22. Nah ini yang tidak boleh Bu ya. Jadi kalau kita itu puasanya hari rayanya tanggal 22, tapi tidak mungkin, insya Allah Aisyah kompak ya, sepakat bahwa kita hari raya tanggal 21. Nggih. Nah, tetapi kalau ada keluarga yang kemudian tidak puasa tanggal 21 tapi hari rayanya tanggal 22, maka itu kita sarankan untuk berpuasa, masih tetap berpuasa karena besoknya baru mereka berhari raya. Tuh. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sekarang tadi sudah cara berpuasa sudah saya sampaikan, yaitu ada sahur, ada doa pada saat buka puasa, kemudian kita menjalankan taraweh dan tadarus. Kemudian sekarang yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa yang membatalkan puasa itu di halaman 172 kalau ibu-ibu ada fotokopi. Bila telah nampak fajar sodik kepadamu, maka janganlah makan dan minum. Artinya sudah mendengar adzan subuh, ya. Kalau adzan subuh di tempat saya itu saya masih hati-hati ya Bu ya. Tapi kalau adzan subuhnya itu sudah terdengar dari Masjid Gunung Sari Indah, terdengar dari, karena Muhammadiyah kan mundur 8 menit nggih. Tapi di tempat saya, di masjid di tempat saya itu di Taman Pondok Indah itu tidak dikurang, cuman antara adzan dengan iqomat itu dipanjangkan. Itu ya, karena memang tidak mayoritas Muhammadiyah. Jadi mereka campur di sana, itu campur. Kalau nanti kita ikut mundur seperti Masjid Gunung Sari Indah, nanti orang-orang yang hijau itu protes. Karena di masjid saya itu dibagi 2 Bu, ada hijau ada biru. Yang hijau itu terawihnya 23, yang biru terawihnya 11. Jadi ada 2 kubu di sana.
Janganlah makan dan minum, dan janganlah pula mengumpuli istrimu. Bila kamu mengumpuli atau bersetubuh, maka berkifaratlah dengan memerdekakan budak sahaya. Bila tidak dapat, maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut. Bila tidak dapat juga, maka berilah makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang 1 mud, dan berpuasalah sehari untuk ganti puasa yang batal. Jadi puasa yang dibatalkan tadi tetap diganti, tetapi tetap membayar kafarat. Ya, 2 bulan berturut-turut. Seandainya 1 bulan itu 29, maka 2 bulan, katakan kalau 30 gitu Bu, ya gampang hitungannya. 30 berarti 60 hari. Lah kok sudah dapat 59 hari, kurang sehari kok sakit Bu. Balik Bu. Dibaleni. Makanya ini kita harus berhati-hati. Sudah diberikan istilahnya itu lampu kuning oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita berhati-hati. Kemudian orang yang berkewajiban berqadha. Bila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti tersebut di atas, maka gantilah pada hari lainnya, yaitu karena bepergian, karena sakit, ya, di dalam ayat Al-Qur'an tadi, famangka minkum maridun aw ala safarin faidatum min ayamin ukhor. Jika kita bepergian jauh yang melelahkan, maka kita boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti di hari yang lain. Atau kita sakit yang kemudian tidak bisa berpuasa, harus minum obat dan mungkin ada infus dan sebagainya, maka kita boleh tidak berpuasa. Kecuali kalau kamu kelupaan apabila di antara orang yang dalam perwalianmu mati sedang ia berhutang puasa, maka puasalah untuknya. Artinya begini Bu, contoh saya langsung contohkan saja. Umpamanya saya ini masih sehat, jadi tidak memiliki penyakit yang menahun, kemudian bukan penyakit tua yang memang betul-betul tidak berpuasa. Kemudian pada hari ini saya sakit, saya sakit, kemudian saya tidak berpuasa. Katakan 10 hari wong yo wis sakitnya itu juga tidak begitu berat. Kemudian dapat 10 hari, saya itu kok dipanggil oleh Allah, begitu. Maka ahli waris saya itu harus mengqadha puasa saya. Jadi yang mengqadha adalah ahli warisnya, bukan dibayari fidyah Bu. Yang dibayari fidyah itu adalah orang yang sakit, sudah sakit menahun, ya, yang memang gak iso poso lah gitu. Kemudian atau orang itu sudah tua atau punya penyakit yang menahun. Ada juga kan yang masih muda tapi punya penyakit, katakan diabetes yang harus makannya itu harus diatur, terus harus disuntik dan sebagainya. Lah ini boleh tidak berpuasa dan boleh membayar fidyah. Tetapi kalau kita yang sakitnya sakit ringan dan masih ya belum tergolong tadi itu, maka keluarganya wajib mengqadhakan. Ini sesuai dengan tata cara berpuasa di HPT halaman 173. Nah, sekarang pantangan orang yang berpuasa. Tinggalkan perkataan dan perbuatan dusta, pandir dan jahil. Jadi pantangan orang berpuasa itu, loh Bu, kalau katakan kita itu kok nyeletuk habis jamaah subuh kok terus ngerasani. Nah, kadang-kadang kan begitu ya Bu ya, ngerasani tonggo. Ini asalnya cerita-cerita Bu. Nah ini, maka harus kita betul-betul kita jaga Bu ya. Jadi jangan sampai, apakah puasa kita batal? Tidak, puasanya tidak batal Bu, tapi pahala puasanya yang hilang. Jadi banyak sekali orang-orang yang melaksanakan puasa tetapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini dan juga
semua peserta kajian Ramadan di seluruh kota Surabaya tidak termasuk orang-orang yang tadi itu Bu, orang yang lalai dalam puasanya, yaitu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi kita berharap dari peserta kajian se-Kota Surabaya ini nanti mendapatkan pahala puasa sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka hindarilah kata-kata dusta, pandir dan jahil. Sekarang itu enggak kata-kata, Bu. Kita juga di samping menjaga mulut harus menjaga jari. Kalau ada berita-berita hoak, sudah Bu, nggak usah di-share ya. Karena apa? Itu sama dengan kita menebar kebohongan ya, menebar hoak ya. Dan janganlah kamu berkata kotor dan berbuat gaduh. Ketika ada gaduh, biasanya anak-anak kecil yang terawih itu kadang-kadang bukan gaduh ya. Itu ibu-ibu kita itu sebenarnya harus bisa, jangan sampai anak-anak itu dimarahi, Bu. Kadang-kadang kan ada di masjid ya, ada anak kecil lari-lari dimarahi. Akhirnya apa, Bu? Nanti generasi mereka ketika mereka sudah dewasa mau ke masjid itu takut. Kadang-kadang itu ada yang cucunya itu ada ibu-ibu itu yang sambat, Bu Maskor, saya itu loh, cucu saya itu loh kalau ke masjid itu dimarahi sama Pak itu loh Bu, jadi tidak mau ke masjid. Mbak, aku nggak mau ke masjid, dimarahi soalnya. Sementara di rumah, kono lo nang masjid, kono lo, gitu ya Bu ya. Sehingga anak itu bingung nanti, di rumah dimarahi disuruh ke masjid, di masjid juga dimarahi nggak boleh rame. Tetapi bagaimana kita memberikan solusi kepada anak-anak? Yang parah itu kemarin pada saat itu loh Bu, musimnya kotak-kotak gitu loh Bu. Kalau zaman saya kecil itu kan namanya mainan etek-etek ya Bu. Ya saat ini namanya apa Bu? Lote-lote. Oh lote-lote niku lah anus emat niku nggih lote-lote. Lah lato-lato niku Bu. Anak kecil itu dimuarai bapak-bapak itu. Akhirnya apa? Saya kumpulkan. Sini nak, sini. Ayo ngumpul di pojok sini. Mana? Saya ambil mainannya itu, Bu Maskor pinjem, karena anak-anak itu manggilnya saya Bu Maskor nih. Ini disimpan Bu Maskor dulu, nanti habis sholat nanti diambil lagi ya, enggak apa-apa. Oh ya enggak apa-apa gitu. Lah anak-anak itu kalau diajak gitu itu ya nurut Bu. Tapi nek dimarahi mereka itu tambah mencicil gitu ya. Anak-anak sekarang gitu. Nah ini ya. Jadi apalagi kita jangan sampai berkata kotor kepada anak-anak dan berbuat gaduh. Bila kamu diajak berbantah, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Dan janganlah pula keras-keras berkumur. Waduh Bu, mungkin sekarang ini kan panas banget gitu. Terus nek kumurku akhirnya sampai masuk ya. Jadi hati-hati Bu, kalau berkumur jangan sampai masuk ke tenggorokan kita sampai membasahi tenggorokan. Kecuali kalau kesedak itu kan nggak sengaja nggih. Dan janganlah pula keras berkumur dan menghisap air ke hidung. Makanya kita ketika wudhu itu menghisap air ke hidungnya itu pelan-pelan saja biar tidak kesedak. Dan janganlah mencium istrimu bila kamu tidak kuat menahan nafsu. Loh Bu, suami mencium istrinya pada saat mau bekerja boleh Bu, asal menciumnya itu ya sekedar cium gitu aja, tapi tidak mencium gitu enggak ya Bu ya. Nah kalau sudah itu maka tidak boleh ya, takut membatalkan puasa. Tidak mengapa kamu menggosok gigi dan mandi karena kepanasan. Ibu gerujukan di siang hari juga nggak apa-apa kalau panas, okay? Karena itu air itu kan enggak masuk ke dalam tenggorokan kita ya. Ada anak-anak kecil itu Bu, kalau anak-anak di sekolah itu Bu, kadang-kadang wudhu kan mestinya mengusap kepala nggih. Mboten Bu, gerujuk gitu. Loh nak, jangan digerujuk. Enak Ustazah, itu bisa dingin. Soalnya biar enggak ngelak gitu. Ya nanti saja kalau selesai wudhu mau kamu gerujuk nggak apa-apa. Tapi pada saat wudhu jangan digerujuk, tetap harus diusap saja. Nah ini sekarang sahur dan buka puasa. Bila akan berpuasa maka sahurlah dan akhirkanlah waktunya
bila terbenam matahari maka cepat-cepatlah berbuka dengan makan kurma, dan bila tidak ada maka minum air. Itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Dan berdoalah sesudah itu, dhahabadz ma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Lah, lalu yang di TV itu Bu ya, kita enggak temukan ya. Tapi kadang-kadang itu di TVRI ada yang dhahabadz ma'u. Tapi yang ada itu apa Bu? Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, birahmatika ya arhamar rahimin. Kalau diteruskan dhahabadz ma'u enggak apa-apa ya. Tapi kalau yang itu saja, yang Allahumma lakasumtu itu saja, maka itu kurang afdol, karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah adalah dhahabadz ma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Nah, sekarang amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Amalan-amalan ini kemarin sudah saya share juga di grup, tapi mungkin tidak, karena kalau di print itu berapa banyak, 60 halaman ya. Tapi ini saya baca yang amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan Ramadan, yaitu mengerjakan qiyamul lail di malam bulan Ramadan. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala kana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yuraghibuhum fi qiyami ramadhana min ghairi ayyamurahum fihi bi azimatin fayaqulu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan qiyamul lail kepada mereka para sahabat tanpa perintah wajib. Jadi qiyamul Ramadan itu tidak wajib tapi sunnah muakkad. Barang siapa mengerjakan qiyamul Ramadan, qiyamul lail karena iman dan mengharap pahala, niscaya diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, itu ya. Itu adalah hal-hal yang amalan-amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selama bulan Ramadan. Kemudian tadi harus mengakhirkan makan sahur. Kuntu atasahharu fi ahli. Ada di situ Bu, di dalil itu ada. Cuman ini sudah saya petil-petil ya. Nanti Ibu bisa di Al-Adillatu itu di halaman 175. Nggih. Summa yakunu sur'atun bi an udrika sholatal fajri ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal Ibnu Sa'ad radhiyallahu an, ia berkata, saya makan sahur di keluarga saya, kemudian saya berangkat terburu-buru sehingga saya mendapatkan sholat subuh bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya sahur itu sudah agak mepet subuh. Ada riwayat lain bahwa Rasulullah itu setelah sahur itu membaca Al-Quran tidak lebih dari 50 ayat. Berarti tidak lama gitu ya, paling 10 menit ya. Itu sudah adzan subuh. Nah, itu kita sudah mengakhiri sahur nggih. Kemudian mempercepat berbuka. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazalu ummati bi khairin ma ajjalul iftar wa akharus sahur. Dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku senantiasa dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jadi begitu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di jalan pun makanya ibu-ibu kalau berpuasa itu dalam perjalanan kira-kira kok nanti pas maghrib itu kita ada di jalan, minimal ibu menyiapkan air putih di tengah jalan. Jangan bilang begini Bu, wis tak batalno poso iki wis
maghrib. Jangan, itu tidak membatalkan puasa Bu, tapi menyempurnakan puasa. Wis tak sempurnakne puasa dengan meneguk air putih, kita sempurnakan. Kalau yang membatalkan itu ketika siang hari. Siang hari tahu-tahu kita ini kok datang tamunya, habis sholat duhur kok koyo anu yo. Nah itu berarti kita membatalkan puasa. Atau sudah hampir maghrib, walah mek karek wis sholatu wassalamu alaihi, kita dengar di masjid sebelah itu begitu, kok ternyata kok yo koyok kroso tamune teko yo. Jangan diempet Bu, nggak iso diempet. Wah mek karek sedilu aku tak engko ae tak delok nek wis mari buka. Nggak boleh Bu, nggih. Nggak boleh. Kalau terasa tamunya datang harus segera dilihat. Oh, ternyata tidak kok ya. Nah, kalau tidak berarti masih kita tetap puasa, tapi kok lo iya tamunya datang. Waduh, manrek. Itu ya biasanya gitu tuh manrek. Tapi kalau siang alhamdulillah yamine aku wis batalno puasa. Itu ya Bu ya. Jadi beda Ibu. Jadi kalau kita minum saat adzan maghrib berarti kita menyempurnakan puasa kita. Tetapi kalau di tengah-tengah puasa atau mungkin hampir belum maghrib, itu namanya kita membatalkan puasa. Berdoa ketika berpuasa dengan doa yang dituntunkan yang menunjukkan kepada kita rasa syukur kepada Allah yang seperti tadi ya. Kemudian kita tambah karena doa di Ramadan itu sangat mustajabah. Kemudian memperbanyak sedekah dan mempelajari Al-Qur'an. Jadi kalau tadi himbauan dari PP ada takjil, biasanya sekolah-sekolah itu mengadakan takjil on the road gitu Bu, istilahnya arek saiki itu kan gitu ya. Padahal apa? Bagi-bagi takjil di jalan gitu ya. Nah itu biasanya ini kesempatan, tapi niat kita jangan wis ayo rek iki TK engko ben oleh murid akeh. Enggak apa-apa, itu adalah akibat sampingan saja. Tetapi kita memperkenalkan TK kita itu dengan cara membagi takjil, kemudian kita memberikan doa puasa, di situ ditulisi TK Aisyah berapa Bu Siti? 47. Oh 14. Nggih. TK Aisyah 14. Nah, itu nanti akan jadi barokahnya bulan Ramadan tadi Bu ya. Kita berdoa kepada Allah agar nanti murid kita di tahun ajaran baru itu mendapatkan murid yang banyak. Kemudian di situ ada memperbanyak membaca Al-Qur'an. Ibu-ibu yang memang yang sekarang ini sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri itu beliau menyampaikan begini. Unzilal Qur'anu liyu'mala bihi. Diturunkan Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Fattakhidhin nasa tilawatahu amalan. Akan tetapi banyak manusia yang membaca Al-Qur'an itu sebagai amalan. Memang tidak salah ibu-ibu kalau kita ini membaca Al-Qur'an, karena membaca Al-Qur'an itu mendapat pahala. Bahkan pernah ada orang yang bertanya kepada seorang guru, "Pak Guru, saya ini selalu membaca Al-Qur'an, tapi saya itu tidak tahu artinya, apa manfaatnya buat saya?" Lalu Pak Guru itu menyuruh santrinya itu untuk mengambil air tapi dengan keranjang. Keranjang sampah yang kotor, coba ambil keranjang sampah yang kotor itu, air ini sampai ke bak ini. Ternyata, loh Pak Yai, nggak bisa, airnya nggak bisa sampai nggih Bu, wong keranjang kok. Ya wes ambil lagi sampai 3 kali, ternyata tidak bisa memindahkan air dari kali itu, dari sumur itu ke wadah tersebut. Kata santri tadi, Pak Yai tidak ada manfaatnya ya ternyata. Loh, sekarang kamu lihat keranjangmu yang tadi kotor itu sudah bersih apa? Kotor. Oh sudah bersih, ya itu manfaatnya. Bisa membersihkan jiwa kita ketika kita membaca Al-Qur'an. Akan tetapi bagaimana kalau Al-Qur'an itu bisa menjadi amalan kita? Maka pada saat kita nganggur-nganggur tadi kata Bu Anis, tadi kita membaca Al-Qur'an. Kemudian oh hari ini
saya membaca surat Luqman namanya. Oh, bagaimana surat Luqman itu kita baca, lalu bagaimana, karena surat Luqman itu pendidikan ya terhadap anak-anak kita. Bagaimana Luqman mendidik anak kita, bagaimana Luqman hidup bermasyarakat, bagaimana Luqman memerintahkan anaknya sholat. Nah, itulah di situ kita akan bisa mengamalkan isi Al-Quran. Tapi kalau kita hanya membaca, wah aku kadang-kadang kan ibu-ibu itu bangga yo. Sampai niku wis hafal pirang doa, wis khatam ping piro? Oh aku wis khatam ping 3. Padahal 10 dino wis hafal, wis khatam ping 3. Nah, boleh Bu, ndak apa-apa, tetapi senggang-senggang waktu itu mari kita, oh puasa Ramadan ini saya menekuni surat Luqman. Oh besok surat Yusuf. Sik koyoke nek ana wong hamil iku lho kok dikongkon maca surat Yusuf. Sakjane isine surat Yusuf itu apa sih? Nah, gitu ya. Nah, saya di samping baca surat Yusuf Bu. Dulu itu di TV apa gitu ya. Pak Masker tuh rajin Bu. Di situ ada drama drama tentang Nabi Yusuf. Itu disetel bolak-balik ya. Nah, itu ternyata ya memang hampir sama dengan Al-Qur'an, tetapi ini Bu, memang ada bumbu-bumbunya gitu ya, dibumboni karena apa? Karena wong namanya film nggih. Jadi ya banyak bumbunya. Tetapi kalau kita membaca Al-Qur'an tentang surat Yusuf, surat Maryam, nanti kita akan tahu apa yang ada di dalam 2 surat tersebut dan surat-surat yang lain. Kenapa ada surat Al-Baqarah? Nah, disitulah ibu-ibu bisa memperdalam Al-Quran. Kemudian tadi dengan puasa itu kita bisa mendekatkan diri dengan keluarga. Yang biasanya anak-anak itu di luar, makan di luar, tetapi ketika kita minimal pada saat sahur itu kita sudah bisa sahur bersama. Itulah ibu-ibu sekalian, karena memang waktu kita juga terbatas, memang masih nanti ibu-ibu bisa kan sudah ada fotokopinya nggih. Nanti ibu-ibu bisa mempelajarinya. Namun mungkin ada tanya jawab nggih. Nanti ya kita jadi tidak saya saja yang bicara, nanti saya akan mungkin ada tanya jawab dari ibu-ibu sekalian. Kalau bisa saya jawab, kalau tidak bisa nanti PR buat saya, atau mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjawab. Begitu nggih Bu nggih. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya ambil. Ya, monggo ibu barangkali ada yang mau bertanya tentang kajian siang pada pagi hari ini, kami persilakan. Yang bertanya dapat door prize koyo ini. Gak dikocok. Bagaimana Bu, sudah paham? Sepertinya sudah paham, gak ada yang bertanya gitu. Ibu-ibu ada yang bertanya, betul? Sudah jelas ya? Oke, monggo. Bu Anis sama banyak, monggo Bu Anis. Mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, mungkin saya sebagai lanjutnya barangkali nanti ada pertanyaan yang muncul. Doa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ketika meninggal dunia itu kita baca waktunya kapan, kemudian ada yang berpendapat doa itu dibaca mulai setelah maghrib sampai fajar, jadi besok pagi. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana cara kita berdoa setiap kita sahur ataupun berbuka, karena di situ ada doa yang dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kalau biasanya kita kalau nggak buka bersama di luar itu kan, kita di rumah itu kan nggak pakai menutup aurat ya. Tapi kalau buka bersama itu alhamdulillah
akan memenuhi gitu Bu ya kalau berdoa pakai menutup aurat. Tapi kalau di rumah itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Bu Anis atas pertanyaannya. Yang pertama yaitu tentang doa yang dikabulkan. Jadi doa yang dikabulkan itu mulai sahur sampai dengan khina aftor. Kadang ada hadis yang mengatakan hatta aftor, sampai pada berbuka puasa. Jadi selama kita berpuasa, mulai kita sahur sampai itu insya Allah doa-doa kita itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibu-ibu sekalian, kita harus tahu bahwa doa yang kita kabulkan itu yang pertama, yang dikabulkan oleh Allah itu kan yang pertama harus masuk akal. Kemudian Allah juga itu kan tahu ya Bu ya, kalau ini nanti umpamanya ya Bu ya, umpamanya kita itu berdoa ya Allah berikanlah saya harta yang banyak, tapi Allah itu tahu oh kon nek tak kei duit akeh malah adoh mbek aku. Nah akhirnya jadi doa-doa kita itu ada yang dikabulkan seketika, ada yang dikabulkan menunggu proses, masih proses begitu nggih. Mamanya ya Allah jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh solihah. Tentunya itu proses, enggak langsung begitu ndonga terus anaknya soleh solihah kabeh yang asalnya. Nah itu semuanya adalah proses sehingga doa kita insya Allah dikabulkan. Kan ada doa yang tertunda, ada yang seperti itu nggih Bu nggih. Nah tapi kalau seandainya kita ya Allah jauhkanlah kami dari siksa api neraka, nah itu kan otomatis doa itu akan dikabulkan oleh Allah nanti sekarang begitu nggih. Jadi kita harus yakin bahwa doa kita ini pasti diterima oleh Allah. Kita tetap berharap kepada Allah. Makanya di bulan Ramadan itu isinya adalah doa dan harapan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada saat ketika kita berdoa itu kita tidak menutup aurat. Saya kira karena yang diwajibkan menutup aurat itu kan pada saat kita sholat. Karena pada saat berdoa itu kan kita bersama keluarga kita, tidak ada nggak harus ayo pakai jilbaban semua gitu. Ini arepnya disoteng nggak apa-apa gitu ya, biasanya doa bersama terus disoteng itu biasanya pakai busana muslim dulu nggih. Nah itu, tapi kalau kita di rumah biasa ada bapak ada anak, nah saya kira tidak insya Allah kan kita itu kalau di rumah kan kadang-kadang kita juga tidur itu kan kita juga nggak pakai busana muslim ya, kita berdoa kepada Allah dulu gitu ya. Ya, saya itu kadang-kadang itu karena kalau kan sendiri ya Bu ya, kadang-kadang itu apalagi kalau anak saya itu enggak ada gitu ya, anak saya enggak ada, saya di rumah sendirian itu saya pas ke rumah mertuanya gitu ya Allah itu kadang-kadang itu saya siapkan Bu tas-tas kita PKK kita saya ya Allah kalau saya diambil pada saat anak saya enggak ada ya Allah saya berdoa dulu, saya talqin dulu, saya itu gitu Bu. Saya itu ya memang kita itu kan enggak tahu ya, karena kita semuanya kan camat ya, calon mati. Jadi setiap saat apakah itu saya harus pakai jilbab dulu kan enggak ya, kita sudah mau berangkat tidur ya. Jadi saya kira untuk berdoa bersama di dalam keluarga tidak perlu kita harus menutup aurat, nggih. Tapi kalau pas ibu menutup aurat maka itu lebih utama, nggih gitu Bu. Barangkali yang lain monggo Bu. Oh nggih monggo. Ya sebentar gantian.